Bunga sakura, bunga seroja, tumbuhlah ia di depan pintu. Silakan terima salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan di era COVID-19 ini dan masih bisa berkumpul di kelas online kali ini. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen strategik dengan dosen pengampu Ibu Dian Prihardini Wibawa SEMM. Jadi materi kami pada pertemuan kali ini adalah menyesuaikan strategi dengan situasi. Jadi sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Eko Pujiono. Saya sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Kemudian ada saudari Nabila Alifiani sebagai presentator kedua, dan ada Miftahul Janah sebagai presentator ketiga, dan ada saudari Lindiani yang terakhir sebagai presentator keempat. Jadi di sini kami beranggotakan 4 orang teman-teman. Jadi baiklah, untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke materi. Jadi materi kami adalah menyesuaikan strategi dengan situasi. Jadi yang pertama yaitu ada definisi manajemen strategi. Jadi manajemen strategi adalah gabungan antara seni dan ilmu dalam hal memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada 5 tugas manajemen strategi. Jadi tugas yang pertama, mengembangkan visi strategi dan misi bisnis. Jadi di dalam bisnis tentunya ada yang namanya visi misi teman-teman. Jadi ketika bisnis kita ingin lancar, maka kita harus mengembangkan visi misi kita. Nah, yang kemudian ada yang kedua, ada menentukan tujuan. Jadi tugas manajemen strategi adalah menentukan tujuan teman-teman. Jadi ketika kita ingin mencapai tujuan suatu bisnis, otomatis kita harus menyusun strategi terlebih dahulu. Ya, kemudian ada yang ketiga, yaitu ada memformulasikan strategi untuk mencapai tujuan. Jadi dalam mencapai tujuan tadi, kita harus memformulasikan strategi kita yang ada. Jadi strategi kita itu harus diformulasikan, dalam artian kita susun tahap-tahapnya, step by stepnya. Nah, yang kemudian ada yang keempat, ada itu mengidentifikasi dan melaksanakan strategi. Jadi sebelum kita menjalankan bisnis, otomatis kita akan mengidentifikasi strategi kita. Kemudian setelah kita identifikasi, kita rasa cocok, maka akan kita laksanakan strategi tersebut. Nah, sehingga bisnis kita bisa jalan. Nah, yang kelima ini penting juga. Yang kelima ini yang terakhir adalah mengevaluasi strategi. Jadi setelah bisnis kita jalan dan kita mendapatkan keuntungan, nah kita tentunya akan mengevaluasi strategi. Apa sih kelebihan strategi kita, kelemahan strategi kita, sehingga untuk kedepannya kita bisa menyusun strategi yang baru agar bisnis kita tetap eksis dengan situasi yang ada. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh presentator kedua, yaitu saudari Nabila Alifiani. Kepada saudari Nabila, dipersilakan. Selanjutnya, hal penting dalam manajemen strategi. Ada 8 hal penting dalam manajemen strategi, yaitu yang pertama, pejabat strategi. Pejabat strategi adalah personal yang paling bertanggung jawab atas berhasil atau gagalnya suatu organisasi. Pejabat strategi biasanya menyandang berbagai titel jabatan, seperti kepala eksekutif, presiden, pemilik, ketua dewan pengurus, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, misi perusahaan. Misi perusahaan adalah suatu pernyataan yang bertujuan untuk membedakan suatu bidang usaha dari perusahaan sejenisnya yang lain. Suatu misi perusahaan didefinisikan dalam ruang lingkup operasional perusahaan yang meliputi bidang produksi dan pemasaran. Yang ketiga, peluang dan ancaman eksternal. Peluang dan ancaman eksternal meliputi bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan fisik, pemerintah, teknologi, dan pengembangan yang kompetitif yang mempengaruhi organisasi pada masa yang akan datang. Yang keempat, kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan internal adalah aktivitas organisasi yang harus selalu dikendalikan untuk
untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu perusahaan. Yang kelima, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dapat didefinisikan sebagai hasil spesifik di masa yang akan datang sebuah organisasi merumuskan hal tersebut pada misi dasar perusahaannya. Yang keenam, strategi. Strategi adalah tujuan jangka panjang yang mengandung unsur-unsur ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, likuidasi, dan joint venture. Selanjutnya yang ketujuh, tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah tujuan jangka pendek, di mana organisasi harus mencapai hal tersebut untuk melangkah ke tujuan jangka panjangnya. Yang terakhir, yang kedelapan ada policy atau kebijakan. Policy adalah suatu upaya agar tujuan tahunan bisa dicapai. Policy meliputi petunjuk-petunjuk aturan-aturan dan prosedur yang dibuat untuk menunjang usaha yang telah ditetapkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Miftah Uljana sebagai presentator ketiga akan menjelaskan tentang manajemen strategi menyongsong era globalisasi. Sebelumnya, saya akan membahas tentang keuntungan manajemen strategi. Manajemen strategi memiliki keuntungan yaitu lebih mendekatkan perusahaan untuk bertindak lebih proaktif ketimbang reaktif dalam menentukan sendiri masa depan dari perusahaannya, sehingga perusahaan lebih berinisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan di mana kegiatan tersebut mampu untuk mengendalikan keadaan perusahaannya. Kemudian dibahas tentang globalisasi. Globalisasi adalah suatu penyebaran inovasi ekonomi ke seluruh dunia dan penyesuaian-penyesuaian politis dan budaya yang menyertainya. Globalisasi mendorong integrasi internasional. Misalnya, suatu modal finansial yang dapat diperoleh dari satu pasar nasional yang kemudian dapat digunakan untuk membeli suatu barang atau bahan baku di tempat lain. Kemudian bahan baku yang dibeli tersebut dapat diolah kembali menjadi suatu produk, di mana produk tersebut dapat kembali dijual kepada pihak ketiga atau negara ketiga. Jadi, globalisasi meningkatkan peluang yang tersedia bagi perusahaan. Meningkatnya saling ketergantungan antar negara industri, kebutuhan dari negara-negara berkembang, disintegrasi, pembatas aliran uang, informasi, dan teknologi antar batas negara memungkinkan perusahaan-perusahaan global dapat berpikir secara serius mengenai strategi apa yang harus diterapkan untuk meningkatkan keunggulan bersaing yang lebih berkesinambungan. Saingan global nyatanya telah meningkatkan standar-standar tertentu dalam berbagai dimensi, meliputi kualitas, biaya, operasi yang lancar, dan lain-lain, sehingga disadari bahwa standar-standar tersebut tidaklah bersifat statis atau tetap, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut oleh perusahaan dan para pekerjanya. Pasar global yang menjadi pilihan strategis perusahaan, namun pasar domestik juga harus tetap menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Era globalisasi, maka strategi-strategi yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, persaingan global dengan lini yang luas. Strategi ini adalah strategi yang digunakan dalam keunggulan bersaing di mana membutuhkan lini produk yang lengkap dan memanfaatkan keunggulan bersaing global dalam mencapai diferensiasi atau posisi biaya rendah secara keseluruhan. Strategi ini memanfaatkan sumber daya alam yang besar dan waktu yang relatif panjang. Yang kedua, fokus membidik suatu segmen tertentu di industri di mana perusahaan bersaing di seluruh dunia. Pemilihan segmen dipilih jika rintangan terhadap persaingan dunia rendah dan posisi perusahaan pada segmen tersebut dapat dilindungi dari serbuan pesaing global. Hasilnya ialah biaya yang lebih rendah akan terdiferensiasi dalam segmen. Ialah fokus nasional. Strategi ini memanfaatkan perbedaan pasar nasional untuk menciptakan pendekatan fokus pada suatu pasar nasional tertentu yang memungkinkan perusahaan mengungguli perusahaan global. Variasi strategi ini bertujuan untuk mencapai diferensiasi atau biaya rendah dalam melayani kebutuhan khusus suatu pasar nasional atau segmen-segmen di dalamnya yang paling dipengaruhi oleh rintangan ekonomis terhadap persaingan dunia adalah celah yang terlindungi. Strategi ini mencari negara-negara di mana pemerintah menghalangi pesaing-pesaing tingkat dunia dengan cara mengharuskan penggunaan komponen lokal yang banyak pada suatu produk, mengenakan tarif yang tinggi, dan sebagainya. Perusahaan membangun strategi ini agar dapat menangani secara efektif
pasar-pasar tertentu yang mempunyai pembatasan dan memusatkan perhatian yang sangat besar pada pemerintah negara tuan rumah guna memastikan bahwa perlindungan tersebut tetap berlaku. Dari presentasi dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, manajemen strategi dalam era globalisasi yang kelima yaitu analisa lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan seringkali bersifat menantang dan kompleks. Perusahaan harus mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan eksternal mereka. Lingkungan eksternal ada dua bagian, yaitu lingkungan umum yang mencakup demografi, ekonomi, politik hukum, sosial budaya, dan teknologi. Sedangkan bagian kedua yaitu lingkungan industri, seperti faktor-faktor ancaman masuknya peserta atau pelaku baru, kekuatan posisi pemasok, kekuatan posisi pembeli, ancaman produk pengganti, dan intensitas pelanggan. Lalu yang keenam, analisis lingkungan internal. Dalam lingkungan internal, para manajer dievaluasi dalam hal kemampuan mereka untuk mengidentifikasi, memelihara, dan menggunakan kompetisi inti perusahaan mereka. Dalam perekonomian global, mungkin kompetisi inti bersifat lingkungan umum, industri, dan bersaing harus dipandang sebagai dasar utama untuk perumusan dan penerapan strategi. Seringkali pesaing mempelajari bagaimana untuk meniru memanfaatkan strategi suatu perusahaan. Dengan demikian, setiap perusahaan ditantang untuk menggunakan keunggulan bersaing yang dimiliki saat ini, sementara secara bersamaan juga menggunakan sumber daya, kemampuan, dan kompetensinya untuk mengembangkan keuntungan yang relevan di masa depan. Yang ketujuh yaitu strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis menekankan tindakan yang harus diambil untuk menyediakan nilai bagi konsumen dan mendapatkan keunggulan bersaing melalui pendaya gunaan kompetisi inti dalam pasar suatu produk tertentu. Kompetisi inti merupakan sumber daya dan kemampuan yang telah ditentukan sebagai sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan terhadap pesaingnya. Lalu yang ke-8, strategi tingkat perusahaan. Strategi tingkat perusahaan adalah tindakan yang diambil untuk mendapatkan keunggulan bersaing melalui pemilihan dan pengolahan sejumlah bisnis atau usaha yang bersaing dalam beberapa industri atau pasar produk. Strategi tingkat perusahaan berhubungan dengan dua pertanyaan. Yang pertama, usaha apa yang harus dipilih perusahaan, dan yang kedua, bagaimana perusahaan harus mengolah seluruh usahanya. Selanjutnya yang ke-9, strategi akuisisi dan restrukturisasi. Akuisisi merupakan strategi yang populer dalam beberapa tahun, tetapi akhir-akhir ini jumlah dan ukuran akuisisi meningkat pesat. Perusahaan melakukan akuisisi, diantaranya adalah membangun kekuatan pasar, mengatasi hambatan masuk, menghindari biaya yang berkaitan dengan pengembangan produk baru dan pemasarannya, mempercepat pemilikan perusahaan baru, mengurangi risiko bisnis baru, mendiversifikasi perusahaan dengan lebih mudah, dan menghindari tekanan pesaing sering dari perusahaan asing. Lalu yang 10 ada strategi internasional. Strategi internasional berhubungan dengan produk kepada pasar di luar pasar domestik perusahaan. Strategi internasional biasanya berusaha memanfaatkan 4 peluang penting, yaitu potensi peningkatan ukuran pasar, peluang pengembalian investasi yang besar, skala ekonomis dan pengetahuan, serta potensi keunggulan bisnis. Dan yang terakhir ada kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis efektif diperlukan untuk merumuskan dan menerapkan strategi dengan sukses. Kepemimpinan strategis mencakup kemampuan untuk mengantisipasi, memiliki visi, dan mempertahankan fleksibilitas. Memberi wewenang kepada orang-orang lain dalam menciptakan perubahan strategis. Kepemimpinan strategis mencakup penentuan arah strategis, pemanfaatan dan pemeliharaan kompetensi inti, pengembangan modal manusia, pemeliharaan budaya korporat yang efektif, penekanan praktek-praktek etis, dan pembangunan strategis. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.